Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sebelum kita menikmati pemberitaan firman, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus yang kami kasihi, syukur kepadamu Tuhan, pada saat ini bersandarkan darah adimu, kami datang ke hadapanmu. Tuhan Yesus, ampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, datang ke hadapan-Mu. Tuhan, saat ini kami juga membuka hati kami untuk menerima suplai firman-Mu. Salurkanlah diri-Mu ya Tuhan ke dalam kami. Kuatkanlah manusia batiniah kami. Dan bawalah kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari, puji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal 8. Di dalam pasal ini, kita melihat adanya penganiayaan terhadap gereja di Yerusalem. Namun, sekalipun kaum beriman di Yerusalem mendapatkan penganiayaan, mengalami derita dan kesulitan, mereka tetap menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah pesan dan nubuat Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya sebelum Tuhan terangkat meninggalkan mereka secara fisik. Kemudian 10 hari berikutnya terjadi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Murid-murid demikian berubah menjadi berani bersaksi bagi Tuhan. Pada saat itu 3.000 orang percaya, dibaptiskan dan diselamatkan. Kemudian dengan cepat setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan kepada gereja yang ada di Yerusalem. Maka pada saat itu gereja di Yerusalem ada berkat Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus sehingga ribuan orang diselamatkan. Tetapi mereka mungkin lupa bahwa pesan Tuhan supaya mereka bisa pergi dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka, saudara-saudari, di bawah kedaulatan Tuhan, Raja di atas segala raja, mengizinkan terjadinya penganiayaan oleh hasutan si iblis. Sehingga pada akhirnya mayoritas kaum beriman di Yerusalem, mereka harus keluar dari Yerusalem. Mereka tersebar, menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Di pasal 8 ini, mereka sampai di Samaria. Ini benar-benar menggenapkan apa yang Tuhan pesankan, yang Tuhan nubuatkan terhadap murid-muridnya. Di kondisi pasal 8 ini, para rasul kebanyakan masih ada di Yerusalem. Mereka tetap memusatkan diri, berdoa, memberitakan firman, memberitakan Injil. Namun, kebanyakan kaum beriman, mereka di luar Yerusalem. Sekalipun mereka di dalam kondisi kesulitan,
ada aniaya. Mereka harus meninggalkan kemungkinan keluarga mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka. Tetapi saudara-saudari, mereka sampai di mana saja memberitakan Injil sebagai saksi-saksi Kristus. Ini adalah teladan yang baik bagi kita. Kaum beriman pada saat itu rata-rata mereka belum beroleh selamat lebih dari 1 tahun. Rata-rata masih di bawah 1 tahun. Dan mereka juga ada di dalam kondisi penganiayaan. Namun, haleluya, mereka tidak melupakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu bersaksi bagi Tuhan, memberitakan Injil. Saudara-saudari, saat ini kita ada di masa pandemi. Memang situasinya tidak sama dengan situasi kaum beriman pada saat itu, 2000 tahun yang lalu. Namun prinsipnya sama. Di dalam situasi hari ini, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita melupakan amanat yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan? Kita adalah saksi-saksi Kristus yang hidup. Seharusnya di dalam situasi seperti ini, Tuhan tetap bisa memakai kita untuk memberitakan Injil. Bersaksi bagi Dia. Kita perlu dengan hikmat, menggunakan teknologi, menggunakan cara apapun, agar firman Tuhan diberitakan. Maka, seperti Paulus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 16 dan 17. Paulus berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Saudari, semoga kita punya perasaan yang sama seperti Paulus. Ini adalah keharusan bagi kita. Ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepada kita. Oh, celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Semoga ini menjadi teladan, dorongan bagi kita. Saat kita demikian, saudara-saudari, maka Tuhan akan menyediakan pahala bagi kita. Saudara-saudari, jangan kita setelah menerima suplai hayat Tuhan, lalu kita tidak mengalirkannya. Ini seperti laut mati. Mari kita berubah dari laut mati menjadi sungai Yordan. Kita menerima suplai hayat, tetapi kita juga mengalirkan hayat. Dengan aliran masuk dan keluar ini, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang segar, yang hidup. Dan demikianlah kita bisa makin bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan memakai kita agar Dia dimuliakan melalui kesaksian kita. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan melihat satu teladan baik yang disajikan oleh Kisah Para Rasul pasal 8, yaitu Filipus. Filipus adalah salah seorang dari 7 diaken yang ditetapkan untuk melayani urusan dalam gereja. Sampai pada pasal 8, Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Mari sebelumnya kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah teladan baik. Sekalipun Filipus ditetapkan untuk melayani urusan dalam gereja, namun dia juga Tuhan pakai sebagai saksi Kristus yang diutus sampai ke Samaria untuk memberitakan Injil. Ini menggenapkan nubuat Tuhan dan pesan Tuhan terhadap murid-muridnya, supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus
Dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari, hari ini mungkin di antara kita setia melayani berbagai urusan dalam gereja. Tetapi mungkin juga ada orang-orang tertentu yang belum berani untuk memberitakan Injil dengan berbagai alasan. Mari kita saat ini belajar seperti Filipus. Kita tetap setia melayani berbagai urusan dalam gereja, tetapi Tuhan tetap mau memakai kita semua sebagai saksi-saksinya untuk memberitakan Injil. Injil yang diberitakan oleh Filipus adalah Injil tentang kerajaan Allah. Ini persis seperti yang Tuhan kerjakan. Tuhan juga memberitakan Injil kerajaan. Matius 24 ayat 14 berkata bahwa Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke seluruh bumi sebagai kesaksian bagi semua bangsa sampai pada akhir zaman. Injil kerajaan tentu mencakup Injil anugerah, yang mana Injil anugerah berbicara tentang pengampunan dosa-dosa, penebusan Allah, dan hayat kekal Allah. Sedangkan Injil kerajaan berbicara tentang pemerintahan surgawi Allah dan wewenang Tuhan. Saudara-saudari, sesungguhnya apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah dimulai dari suatu benih. Dan benih ini adalah Tuhan Yesus. Benih ini ditaburkan oleh Sang Penabur, yang juga adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menaburkan benihnya ke dalam setiap orang beriman. Dan benih ini bertumbuh berkembang menjadi suatu alam, di mana alam itu adalah kerajaan Allah. Di dalamnya Allah memerintah dengan hayat ilahinya terhadap semua orang berimannya. Saudari, ini adalah kabar baik. Inilah Injil yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Bagaimana memasuki kerajaan ini? Hanya dengan satu jalan, yaitu dilahirkan kembali. Melalui percaya dan dibaptis, kita dilahirkan kembali, kita beroleh hayat kerajaan, maka kita berbagian di dalam kerajaannya. Bagaimana perkembangan kerajaan ini? Yaitu melalui pertumbuhan hayat kerajaan di dalam kita. Hari ini kita menempuh hidup gereja, ini adalah realitas kerajaan. Saudari, mari kita bertekun di dalam menempuh hidup gereja, senantiasa menumbuhkan hayat kerajaan di dalam kita. Ketika pertumbuhan ini mencapai kedewasaan, maka ada pahala yang disediakan bagi kita, yaitu kerajaan yang akan datang, yang adalah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan ini menjadi pahala yang akan diwarisi oleh para pemenangnya, orang-orang yang dewasa di dalam hayat kerajaan. Dan kerajaan ini akan sempurna menjadi Yerusalem baru, yang adalah kerajaan kekal Allah, di mana di dalamnya seluruh umat tebusannya bisa menikmati hayat kekal Allah di langit baru, bumi baru, sampai selama-lamanya. Saudari, semoga Tuhan merahmati kita. Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil kerajaan. Selanjutnya kita melihat bahwa pekerjaan yang ada di Samaria ini bukan pekerjaan individu atau pekerjaan kelompok tertentu. Ini adalah sesungguhnya perkembangbiakan tubuh Kristus. Karena Filipus berkoordinasi dengan tubuh Kristus melalui diteguhkan oleh para rasul. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria telah menerima firman Allah dan diselamatkan. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke Samaria. Petrus dan Yohanes berdoa, menumpangkan tangan di atas kaum beriman yang baru beroleh selamat di Samaria itu, dan mereka kemudian menerima Roh Kudus. Saudari, inilah yang membawa kaum beriman di Samaria dibawa ke dalam keesaan dengan tubuh Kristus.
Haleluya. Mereka belajar memelihara keesaan tubuh Kristus. Karena itu, di dalam segala aspek pelayanan kita tidak boleh ada pelayanan individu. Kita harus belajar melayani di bawah prinsip keesaan tubuh Kristus. Kemudian kita melihat bahwa Filipus selalu siap meninggalkan tempat di mana Tuhan memakai dia. Dan dia juga mau dilarikan Roh Kudus sehingga Filipus bisa memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Inilah yang membawa masuk Injil kerajaan ke Afrika. Saudara-saudari, itulah sebabnya kita perlu belajar di dalam pelayanan untuk satu roh dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Maka ketika roh itu bergerak, kita juga bergerak bersama dia dan di dalam dia. Kalau kita kurang bersekutu, kalau kita kurang ada di dalam keesaan Roh Kudus, tentu kita akan pasif. Kalau toh kita aktif, itu adalah alamiah kita. Saya sangat yakin saat ini, Roh Kudus sedang bergerak di dalam kita. Kita hanya belajar taat, kita hanya belajar mengikutinya. Maka Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemudian, saudara-saudari, Filipus memakai bagian terbaik dari Alkitab untuk memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Saat itu, sida-sida Ethiopia membaca Yesaya pasal 53. Tidak tercatat bahwa Filipus persiapan lebih dulu. Filipus demikian lancar memberitakan kepada sida-sida itu. Ini menunjukkan bahwa Filipus telah tersusun oleh firman kebenaran. Saudari, marilah kita memiliki penghidupan tersusun oleh firman kebenaran. Membaca Alkitab, menikmati firman-Nya, menikmati buku-buku ministry. Kita boleh makin disusun oleh firman kebenaran. Dan di saat yang tepat, kita menyalurkannya kepada orang lain. Dan terakhir, Filipus memberitakan tentang baptisan air kepada sida-sida. Ketika sida-sida itu melihat ada air, dia meminta untuk dibaptis. Saudari, ini menunjukkan bahwa setelah orang percaya Tuhan, mereka perlu langkah berikutnya, dibaptiskan. Haleluya, melalui percaya dan dibaptis, dilahirkan kembali. Maka sida-sida itu berbahagia di dalam kerajaan Allah. Saudari yang terkasih, mari sekarang kita melihat hubungan pemberitaan Injil dan baptisan. Sebelumnya kita membaca Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini adalah pesan Tuhan, amanat Tuhan kepada murid-muridnya. Supaya mereka pergi memberitakan Injil. Di dalam pemberitaan Injil, tentunya membawa orang-orang yang mendengarkan bisa percaya Tuhan. Percaya Tuhan berarti menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai hayat dan segala sesuatu mereka. Tetapi ini adalah langkah pertama. Perlu dilengkapi dengan langkah yang kedua, yaitu dibaptiskan. Karena melalui percaya, dibaptis, barulah diselamatkan. Saudari, inilah yang dikerjakan oleh Filipus ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Tentu tidak ada catatan bahwa Filipus berbicara tentang baptisan. Namun, kita bisa mengetahuinya dari respon sida-sida Ethiopia ini. Ketika sida-sida tersebut melihat ada air, dia langsung bertanya, "Ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Saudari, tentunya sida-sida tahu baptisan dari Filipus. Dia sadar
Dia tidak cukup hanya percaya Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Dia juga perlu dibaptiskan. Karena melalui percaya dan dibaptis, diselamatkan. Di dalam pembicaraan Filipus kepada sida-sida tersebut, penekanannya adalah baptisan air, tanpa menyebutkan baptisan Roh Kudus. Sesungguhnya, bagaimana hubungan baptisan air dan baptisan Roh Kudus? Apakah ini adalah dua baptisan yang terjadi di waktu yang berbeda? Saudari, mari kita lebih dulu melihat Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Di sana disebut bahwa melalui baptisan kita dibawa menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sesungguhnya melalui air kita menjadi satu dengan kematiannya, dan melalui Roh itu kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Sesungguhnya pada saat sida-sida Ethiopia dibaptiskan dengan air, pada saat itu juga dia mengalami baptisan Roh Kudus. Saya mengilustrasikan demikian. Ketika ada dua orang yang saling berjanji, mengadakan perjanjian, dan mereka setuju atas perjanjian itu, maka sesungguhnya di antara mereka berdua terdapat realitas perjanjian. Tetapi ini tidak akan kuat kalau tidak dibuat surat perjanjian. Surat perjanjian yang tertulis itulah yang menjadi jaminan, penegasan, pemastian realitas perjanjian di antara mereka berdua. Maka ketika mereka menandatanganinya di atas meterai, di depan notaris, maka ada suatu penegasan, pemastian realitas perjanjian di antara mereka berdua. Demikianlah ilustrasi tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Saudari, melalui Roh Kudus atau Roh itu yang membawa kita menjadi satu dengan Kristus di dalam hayat sebagai roh esensial dan di dalam kuasa sebagai roh ekonomika. Namun ini tidak cukup. Perlu adanya baptisan air sehingga ada suatu penegasan, suatu pemastian, suatu kesaksian yang kuat. Terjadi kesatuan kita dengan Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau hanya ada baptisan air tanpa roh itu, maka sesungguhnya itu adalah suatu upacara yang hampa. Kalau ada Roh Kudus tanpa adanya air, ini adalah kurang adanya kesaksian yang kuat. Tidak ada penegasan, pemastian. Itulah sebabnya dua baptisan ini tidak saling menggantikan. Dua baptisan ini terjadi secara bersama-sama. Dan kita memerlukan kedua-duanya. Haleluya. Saat kita dibaptis, masuk ke dalam air, sesungguhnya kita bersatu dengan kematiannya. Dosa-dosa kita, dunia, masa lampau kita, manusia lama kita, bersama-sama terkubur dengan Kristus di dalam air itu. Itulah saatnya kita diakhiri. Saudari, melalui air kita juga dipisahkan dari dunia yang meninggalkan Allah dan kebobrokannya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, melalui Roh itu kita dibangkitkan bersama Kristus. Ketika kita keluar dari air itu, haleluya, kita menjadi ciptaan yang baru. Itulah makna baptisan. Kemudian kita melihat bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, sesungguhnya kita juga dibaptiskan ke dalam Kristus.
Inilah yang disebut di Galatia pasal 3 ayat 27. Bahwa kita dibaptis ke dalam Kristus. Kita juga dibaptiskan ke dalam Allah Tritunggal. Inilah yang disebut di Matius pasal 28 ayat 19. Bahkan kita juga dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus. Ini yang disebut di 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Haleluya. Melalui percaya dan dibaptiskan, kita saat ini hari ke hari boleh mengalami realitas satu roh dengan Kristus. Seperti yang disebut di 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Terakhir, baptisan ini membawa kita dilahirkan kembali. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Berkata demikian, jika tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan ketika kita tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ada baptisan air, juga baptisan roh. Inilah proses kita dilahirkan kembali. Beroleh hayat Allah dan berbagian di dalam kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudari, semoga Tuhan merahmati kita. Memakai kita semua menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Di saat situasi seperti ini, betapa banyaknya orang-orang yang perlu menerima hayat kekal Allah. Supaya mereka berbagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan kekal Allah. Maka mereka perlu mendengarkan Injil kerajaan yang kita beritakan. Kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk baik-baik memberitakan Injil sebagai saksi-saksi Kristus. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita.